tubana ya Ya Allah, aku telah banyak mendengarkan kesalahan, mendengarkan kata-kata yang tidak benar dari orang lain. Ampuni ya Allah. Seperti itu, ya. Mulut kita juga seperti itu, mintakan ampun. Tubana ya Allah. Mintakan ampun. Kalau hari ini ternyata aku banyak mendengarkan kata-kata yang bisa. Baik, terima kasih atas pemaparan kajian yang disampaikan oleh Bapak Mualim. Adapun ada beberapa poin kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai tentang wasiat yang ke-9, yaitu manajemen waktu. Yang pertama adalah kita diajarkan bagaimana cara kita membuat rencana, atau dalam bahasa Inggrisnya itu planning, atau menyusun waktu kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menentukan waktu dalam hal kesibukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir adalah jangan kita mencampur amalan kebaikan dengan keburukan. Dan jika tersadar, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari pemaparan kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Mualim ada yang kurang jelas, yang buka sesi tanya jawab 2 sesi. Yang pertama adalah sesi yang pertama adalah 3 pertanyaan, dan sesi yang kedua adalah mungkin dari media sosial. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang tanyakan Pak Ustaz ini sifatnya dia ini sifat suka merantau kan. Jadi luwe bagi Ustaz jangan ada lah dalam perantauan selalu jangan ingat ini, tapi selalu saya buat Tuhan dan berobat selalu. Saya tetap minta ampun. Insya Allah tetap minta ampun. Bagaimana kira-kira? Adakah jalan yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin jangan ditanyakan tentang waktu. Yang pertama, misal kita itu seorang pegawai, karena terjaga ibadah kita itu terikat karena tugas kita jadi pegawai, misal jadi guru. Kalau kita tidak jadi guru, ya kadang-kadang suruhnya kelewatan. Tapi karena teringat akan mengajar atau terlambat, bahkan dapat sanksi dari bos atasan, maka sebelum subuh sudah kita tahan ngantuk. Nah, ibadah yang seperti ini ya kira-kira bagaimana ya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah waktu juga. Seumpama misal pengantin baru ini, karena saking saling sukanya sama istri dan suami ini, dia tidak pernah mengenal waktu, hanya berkumpul, hanya berpesta, hanya itu dia tidak penting ini. Apakah dia tidak masuk menyediakan waktu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang pertama, tadi disampaikan bahwa sesungguhnya umur itu ibarat es batu, ya, yang seiring berjalannya waktu dia mencair dan akan habis. Itu umur, ya. Nah, ngombe nih terpresain dia seperti itu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Kan seperti itu jadinya kan? Presain kan ada cair-cair jadinya. Makan sedikit penuh ya. Nah, kita minta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang lagi umurnya atau seperti apa? Nah, perhatikan hadirin sekalian rahimahullah. Likulli ummatin ajal. Ya. Setiap panjang ino arah batasnya. Itu makna daripada kalimat likulli ummatin ajal. Arah batasnya. Kalau bahasa makanan si pedagang makanan expired. Ya. Ada expirednya. Arah jatahnya. Allah sudah tentukan. Dan idza jaa ajaluhum, dan jika sudah datang batasnya itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak akan bisa terundur sedikit pun dan akan tidak bisa maju juga sedikit pun. Ya. Bertambah enggak bisa, berkurang tidak bisa. Pokoknya pas waktu ini di tempat mana, dengan cara apa, detik keberapa, jam keberapa, udah jelas di sana itu. Udah jelas seperti itu cara Allah Subhanahu wa taala merencanakan kematian dari setiap makhluknya. Ya. Nah, nekan ngendeng itu panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh? Terus bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita panjang umur itu? Ya. Silakan. Panjang umur, doa saja di sana. Allahumma tawil umurana. Gitu kan? Ya Allah, panjangkanlah umurku. Jadi Allahumma tawil anfuna. Belo hidung daun. Ya. Ya Allah, panjangkanlah hidungku dia terus ya. Allah ma'tawil umurana, duhai Allah panjangkanlah umurku. Nah, permohonan seorang hamba untuk dipanjangkan usianya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan usia, mengabulkan permohonan dari seorang hamba itu. Makna daripada panjang usia itu adalah katsirul barakah, banyak keberkahan. Berkah hidup teh. Ya. Lawan papasi berkah ini terasa dia. Berdua kepeng 10 yu berkah, mau item beli apa-apa. Nikmatin teh ya. Berasa kan uang yang 10.000 itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan uang 1 juta tidak berkah. Tidak berasa kok tiba-tiba habis. Nah, begitu juga dengan umur. Umurnya mungkin singkat, Allah anugerahkan cuma 30 tahun, tapi berkah. Ya, berasa seperti berusia ratusan tahun. Dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan ibadah. Usia 100 tahun, lagu dia berkah. Ya. Akhirnya bercanda sama teman-temannya, Rubin tepada basangkaro deh, nak kau bewe gigin teh selapuan teh, be coloh wah itu, ya. Merasa tidak ada kebaikan yang dilakukan dalam hidupnya, ini menandakan umur tidak berkah. Ya, beda. Makanya kalau berkah umurnya itu manfaatkan dengan kebaikan, manfaatkan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah makna daripada doa panjang umur, ya, banyak barokah. Tetapi kalau ditambah tidak akan bisa, ya, karena ajal itu sudah menjadi ketetapan Allah yang nggak bisa bertambah dan nggak bisa juga berkurang. Sama dengan jodoh, sama juga dengan rizki seperti itu. Oke.
Pertanyaan yang kedua. Dulu saya orangnya perantau, banyak melakukan kesalahan. Saya ingat kesalahan saya itu, saya ingat dosa saya itu, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hal yang itu? Nah, ingat seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali yang tadi itu, jikalau bercampur fa in khalata ya amalan salihan wa akhara sayyi'an, ya, jikalau bercampur dari umurmu itu pekerjaan baik dan pekerjaan buruk, maka sungguhnya engkau berada pada perkara yang bahaya. Walakin, akan tetapi ar-raja'u ghairu munqati', ya, harapan untuk mendapatkan ampunan Allah itu tidak boleh putus. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat apa? Ghaffar. Ghaffar itu apa maknanya? Maha pengampun. Meskipun engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sebanyak air di lautan, ya, maka yakinlah ampunan Allah jauh lebih luas dibandingkan dosa yang kita lakukan. Asalkan bersungguh-sungguh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, jikalau engkau minta ampun kepada Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, ya, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun. Dan bukan hanya itu saja yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya. Apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama tadi itu akan mendapatkan ampunan. Yang kedua apa? Yursilis sama, Allah akan turunkan hujan. Ya. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyak, memanjangkan apa? Bukan umur, memanjangkan harta. Bi amwal wa banin, keturunan juga akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada puncaknya di akhirat akan diberikan apa? Jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan syurga, Allah akan berikan istana yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Apalagi kalau kita memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Ya, dan tidak lupa Sayyidul Istighfar setiap pagi dan setiap malam. Pagi ba'da salat subuh, malam ketika masuk waktu maghrib atau selesai salat maghrib. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan seperti itu. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari dengan penuh keyakinan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya syurga ketika dia meninggal sebelum datang malam hari. Barang siapa yang membacanya pada malam hari dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal, Allah akan mewajibkan syurga baginya, ya, sebelum dia meninggal pada pagi hari. Artinya apa? Jaminan jelo, jaminan kalam. Dua Sayyidul Istighfar, ya, yang sering kita baca dalam setiap harinya. Ada yang belum hafal? Nanti minta catatan, contekan sama teman-teman, ya. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Ya. Makin deh, nanti selis istighfarnya ya. Pertanyaan terakhir dulu ya. Seorang guru yang termotivasi bangun pagi, lamun dena jadi guru jenana, pokoknya jam 10 kan surat subuh. Nah, lagu gara-gara ya jadi guru, ya, lema nuras akan sama tapi kita jadi guru apa terlema uras kan? Ya. Berarti ini mentang-mentang harapa guru dia sampai dalam ahad tengeri tauras. Ya, perhatikan ya. Bagaimana dengan orang yang termotivasi melakukan kebaikan karena sesuatu, ya? Dalam tahapan awal boleh, tidak masalah. Pada misalkan kan sang rajin dia nak baca surat Al-Waqi'ah. Apa jawabannya terus? Ante kujelap sugi. Kan gitu kan? Karena diajarkan oleh gurunya, ya, di antara fadilah atau keutamaan surat Waqi'ah itu memperlancar rizki. Jadi sini naman sugul tipapakan
wajib nak baca ini. Ya. Sampai-sampai menjadi perkara bid'ah. Kahno. Bahkan ditetapkan kan jadi bid'ah, jadi kan sekali-kali artinya supaya pelunggu jangan asing dengan kata-kata bid'ah itu. Makanya jadi pejoran kata-kata bid'ah, ya. Nah, bilang jenuh nak baca ya. Kan sang kuadam baca surat Al-Waqiah, nanti tersugi. Kan nongkona bawa gurun tengah jari teh keutamaan baca surat Waqiah ini nanti teh jelas sugi mempermudah rezeki. Akhirnya itu saja dibaca, ya. Nah, sehari masih termotivasi, 2 hari masih termotivasi, seminggu, sebulan, akhirnya jadi kebiasaan. Ya, setelah menjadi kebiasaan, dia nggak bergantung lagi. Kumbaca Waqiah, dia kumbaca Waqiah, kadang-kadang nggak 10 yumu ku berdagang. Ya, kadang-kadang penuh, saya 1 juta mau ku berdagang. Kedua dae, yang penting aku membaca Waqiah, wah pindah-pindah buku berdagang. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, tidak apa-apa. Arang kita manusia, lamun nara ada janji itu ditemele begawean kan gini ndi. Pelunggu dia kenapa mau salat? Surga kan? Nah itu. Memang seperti itu tingkatan iman, tingkatan niat pedagang itu seperti itu. Ya, diibaratkan seperti pedagang. Lamun nara mau una nemele gawe ya. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Tapi itu tingkatan yang paling rendah. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah menjadi kebiasaan itu nanti akan luar biasa. Ya, lanjut. Nah, di samping Pak Guru ada pengantin nih. Ada seorang suami istri karena saking romantisnya jarina enggak jadi pegawainya ibadah diri, ya. Ndek kana sia-sia waktuna pengantin ini ibadah diri gawe na, ya. Ndek kana sia-sia lamun ino diri janana waktu zuhur datang ino jadi gantina. Waktu asar datang, ini jadi gantina. Waktu maghrib datang, ini jadi gantina. Ini je salah lamun niungkuna. Ya. Nah, lamun jangkan tau pengantenan, ya, memperbanyak ibadah yang beromantisan itu, masalah apa enggak masalah? Tidak masalah. Karena itu juga ibadah selama mampu. Dendek yang wah sugul terus jero maka terus dia sugul sama sekali siaran langsung le masjid. Ya kumbena yang pilih nang pengantin nih kumbena. Ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh enggak? Boleh. Itu ibadah. Ya. Justru yang bahaya itu kalau tidak terjadi itu. Lamun romantisan akhirnya ya seseorang melakukan maksiat, ini yang bahaya kayak gitu kan. Yang kak lamun jeng kena melet epen balen pelunggu de sade itu loh. Kumbena pertama idenya di ladang pahalana lalu ada sade ya. Si kedua berpotensi melakukan maksiat. Si ketelu berpotensi kena laknat malaikat kan. Nah ini dia ya. Nah kak sade lamun teh masih mampu logo lamun teh sebini ante jeung keuna mampu dende maksa lalu ya. Misalkan lu laknatna si malaikat laun. Pokoknya asal bisa hukum ingat malaikat. Akhirnya apa? Ya sebi anjing kena sakit. Paksana maka mau temu rumah sakit langsung. Si kado. Itu jadi jadi seperti itu. Nih wallahu taala a'lam wa a'lam.
Dari saudari Sri Fatma Imtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, mohon penjelasannya mengenai waktu sahar. Sahar. Waktu sahar. Sahar. Ya. Sahar. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sahar. Jadi kalau ada yang sahar ya, bukan sahar. Kalau pakai ha jauh beda artinya lawan ya. Makanya kalau memanggil orang itu yang betul-betul ya. Sahar itu artinya waktu malam. Sahar ya. Kalau sahar itu sihir. Jadi kalau syahr beda lagi. Kalau syahr itu bulan ya. Sahar begadang atau waktu malam ya. Sahar sin ha ra, sahar itu waktu malam ya. Terus kalau pakai ha sahar sihir, artinya itu nanti kesana itu kalau pakai ha ya sihir ya. Nah itu artinya. Makanya jangan salah panggil. Sama seperti masyhur ya, mashhur beda ya. Masyhurun orang terkenal, mashhur orang terkena sihir. Nah jauh artinya ini di apa dia tekanggo salah tanggor no. Waktu sahar, apa waktu sahar itu ya? Jadi waktu sahar itu hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Lamun biasana bulan puasa, lamun tauras nyempurna yang puasan teh, ini apa harus digawe teh ini? Mangan sahur ya. Nah itulah sahur ya. Sahar. Di sana dia asal katanya sahar ya. Lungu siapa namanya? Syahruddin, bukan Sahruddin ya. Kalau Sahruddin beda lagi, kalau Sahruddin beda lagi. Jadi si kena Syahruddin, bulan agama seperti itu ya. Nah, kapan waktu sahar itu? Hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Waktu sahar itu termasuk di antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Ada dikatakan sepertiga malam, waktu ibadah yang bagus dan waktu berdoa yang bagus. Sepertiga malam, ya. Ada yang setengah malam, ada yang sepertiga malam, ada yang seperenam malam, ada yang seperdelapan malam, dan seterusnya. Ya. Nah, waktu sahar itu, ya, kalau mau mencari waktu sahar yang bagus, waktu malam, ya, itu ambil di sepertiga malam. Berarti sepertiga malam itu, ya, kira-kira rekengannya karang 2 jam atau 1 jam sebelum waktu fajar. Ya. Waktu fajar atau subuh maksudnya? Waktu subuh. Waktu subuh kan jam 4. Pokoknya ini wah. Nggih. Pokoknya sekitar itu sudah. Kan malam itu mulai dari maghrib kan? Mulai dari maghrib malam itu sampai terbit fajar atau waktu subuh. Bagi telu ya ini. Bagi telu ya. Ya. Maka di sana dimulai awal waktu yang bagus untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada waktu yang paling mustajab di antara yang sepertiga malam itu. Kapan itu? Waktu yang menjelang fajar, waktu menjelang subuh. Ya, waktu menjelang subuh. Ini waktu yang paling mustajab di sana itu. Makanya kalau mau qiyamul lail itu enggak usah dari jam 1. Lu ngantok lu tuh akhirnya terlewat waktu sahar itu. Ya. Nah, kisarannya kapan? Ya sebelum tarhim dengan ini. Dan waktu tarhim itu perbanyak doa di sana. Karena perpindahan antara waktu malam sama waktu fajar itulah waktu yang mustajab di sana itu. Ya, itu yang disebut dengan waktu sahar. Ya.
Nah, misalkan pelunggu bangun jam pira bro subuh? Jam 4. 4.50 lah. Jam 4.50. Taruh pelunggu bangun jam 4.30 menit. Masih ada sisa waktu berapa? 20 menit. Ya. Pergunakan waktunya untuk sholat. Ya. 10 menit terakhir pergunakan untuk berdoa. Ya. Uras itu jam 40 menit. Sekarang 10 menit. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, gina ngabang dengan. Nah, di sana itu pertanyaannya, apakah kita harus beristighfar terlebih dahulu, meminta ampun atau memanjatkan doa? Ya, maka paling bagusnya adalah memperbanyak istighfar. Kalau pelunggu kejepit di antara suatu waktu dan memilih antara berdoa dengan istighfar, ya, maka dahulukan istighfar. Sebalik keutamaan istighfar. Istighfar makanya perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nebu 100, nebu siu, ya. Nebu ahpulu yu. Mana? Ya? Juta. Pokok perbanyak istighfar. Seperti itu. Deh, Allah taala